Nah ini sama teman-teman loket nih. Oh itu dia. Ampun Bu. Selamat siang Bang. Selamat siang Ana. Kok nggak salam tuh Ben? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ana. Lupa Gimana? Senin biasanya Ana banyak masalah dari rumah dibawa. Tapi ini bukan curhat-curhat yang lain lagi nah kan? Curhat ini nih. Gen Z biasanya curhatnya aneh-aneh. Curhat tentang sertifikat boleh nggak Bang? Boleh. Sekarang curhat sertifikat. Kita masih di loket nah ya, di loket kantor Kabupaten Lombok Utara. Ini ada Mbak Dinda juga masuk frame. Gimana? Apa yang Ana mau tanyakan? Ini nih Bang. Saya kan punya teman. Teman ini ya, beneran teman ya? Teman dong. Oke, terus? Kebetulan baru lunas pinjamannya dari bank. Oke, dia pernah minjem uang di bank terus lunas. Iya. Oke. Terus anggunannya itu berupa sertifikat. Oke, ya biasanya sih ada agunannya sih. Terus. Nah, tanah ini tuh mau dijual ceritanya. Oke, mau dijual. Iya, Mau dijual lagi berarti nih tanah Iya. ini ya. Terus? Dibawalah sertifikatnya ke PPAT notaris. Oke, terus. Terus notarisnya bilang, ini sertifikatnya belum diroya. Oke, belum diroya. Harus diroya dulu. Terus. Bang. Nah, mau tanya nih, roya itu apa sih Bang? Terus cara ngurusnya gimana? Oke, terus. Syaratnya apa? Sama waktunya Berapa lama? Oke, Ya. siap. Oke. Bagus pertanyaannya. Oke, sebelum kita jawab lebih jauh, kita disclaimer dulu ya Naya. Kita buat konten ini di kantor pertanahan biar bisa langsung menjangkau orang-orang seperti ini, masyarakat-masyarakat yang mungkin masih ragu ya, terutama Gen Z sih sama Gen milenial, karena menurut kami itu generasi ini masih agak tabu tentang masalah-masalah edukasi pertanahan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh di konten kali ini, kami berharap sih bisa menjelaskan itu dengan bahasa yang sederhana, itu yang paling penting, yang dapat dimengerti oleh orang awam tentang pertanahan sekalipun. Karena bagaimanapun juga layanan pertanahan itu sebenarnya layanannya cukup sederhana. Tinggal bagaimana kita atau sebagai masyarakat itu mau mempelajarinya. Dan kami juga mungkin juga berkewajiban untuk memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi terkait layanan tersebut. Untuk kali ini, di kesempatan kali ini kami akan membahas lebih detail tentang roya, bagaimana mekanisme pelaksanaan dan layanan di kantor pertanahan. Oke, nah ini abang lupa untuk urusan administrasi pertanahan atau layanan pertanahan di kantor itu kan di awal kita harus menjelaskan juga nih dasar hukum pelaksanaannya di mana. Karena seperti yang penjelasan yang kemarin, setiap ada layanan pertanahan pasti memiliki dasar hukum kenapa layanan itu diterbitkan atau dilaksanakan. Untuk roya ini sendiri ada 4 aturan ya, yang sampai yang terakhir kemarin di tahun 2019. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Misalnya lebih rinci di pasal 18 dan pasal 22 menyebutkan tentang pengertian roya dan juga bagaimana cara melaksanakan roya tersebut. Yang kedua ada di Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 97. Ini tentang pendaftaran tanah. Ini peraturan wajib dan lazim yang harus kita pahami sebagai insan pertanahan. Di pasal 18 itu jelas disebutkan pencoretan hak tanggungan atau roja itu wajib dilaksanakan di kantor pertanahan setelah mendapatkan surat roya dari bank. Dan yang ketiga itu Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 9 tahun 2019 tentang layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Nah, untuk HT-HT elektronik mulai bulan April tahun 2020 itu juga dilaksanakan roya elektroniknya gitu. Dan peraturan yang terakhir, peraturan yang keempat itu tentang PP 128 tahun 2015 tentang PNBP atau biaya roya itu sendiri. Itu menjadi alasan kenapa biaya roya itu 50.000. Nah, seperti itu. Berbicara tentang roya. Kalau secara harfiah, ini kan roya yang ditanya ya. Roya Bang. Roya itu secara sederhananya pencoretan tanda hak tanggungan di sertifikat tanah setelah lunas. Itu secara harfiahnya, secara sederhananya. Ini kebetulan ada berkas roya nih.
di sertifikat biasanya ditulis seperti ini, hak tanggungan. Kayak gitu kan, ada tulisannya. Hak tanggungan apa? Berarti ada tanah yang diagunkan oleh si debitur, oleh pemohon tadi kepada kreditur. Kreditur itu bank yang kasih uang. Tentu bank juga nggak mungkin serta-merta akan memberikan dia pinjaman kalau nggak ada jaminan. Nah, ketika dia jaminannya berupa sertifikat dan sudah lunas, maka catatan yang ada di sini ini kan dicatat ini setelah dia pergi berhutang ke bank. Bank mendaftarkan ke BPN, kita tuliskan catatan ini untuk sertifikat yang lama. Nah, kayak gitu. Nah, catatan ini kalau nggak dihapus, maka tidak akan bisa diapa-apakan, tidak bisa dijual. Karena secara administrasi pertanahan ini masih secara yuridis itu adalah miliknya, de jure itu miliknya bank. Bukan miliknya si temennya tadi. Meskipun faktanya sudah lunas. Akan tetapi pelunasannya itu wajib dibawa ke kantor pertanahan untuk dihapus dan didaftarkan roya. Jadi secara simpelnya roya itu menurut Undang-Undang HT nomor 4 tahun 96 pasal 18 dan pasal 22 yaitu pencoretan atau penghapusan hak tanggungan di sertifikat tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Terus kenapa roya ini penting sebelum ngurus ya? Ya roya ini penting kalau kita tidak urus ya tidak akan bisa diapa-apakan seperti penjelasan yang tadi. Kalau tidak diurus masih tercatat miliknya bank. Nah kayak gitu. Nah kalau padahal ini sudah lunas nih, sudah dapat dia surat lunas. Tapi kalau nggak diurus ya nggak bisa. Jadinya wajib diurus untuk roya tersebut ke kantor pertanahan. Itu bisa menghambat baik untuk dijual maupun meminjam uang kembali di bank dengan menggunakan agunan dari sertifikat. Terus pertanyaan yang kedua, ketiga, dan keempat itu kan bagaimana prosesnya, berapa biaya dan waktunya yang dibutuhkan. Nah ini kita akan menjawab satu kesatuan. Yang pertama bagaimana cara mengurus roya. Ini termasuk syarat-syaratnya ya. Ya udah. Nanti biasanya di bank setelah lunas itu akan diberikan dokumen-dokumen pelunasan berupa surat roya. Contohnya seperti ini. Terus ketika mengajukan hak tanggungan, bank juga akan diberikan sertifikat hak tanggungan oleh kantor pertanahan berupa ini. Nah, ketika lunas pasti juga akan diberikan ini. Jadi dua produk ini selain kwitansi pelunasan itu akan diberikan juga. Nah, dokumen-dokumen seperti ini yang dibawa kantor pertanahan. Jadi ada 5 syarat nih buat ngajuin roya. Ada 5 syarat nih. Betul. Yang pertama kopi KTP-nya, identitas dari bukti pemilikan, bukti identitas dari si pemohon. Terus. Yang kedua, setelah bukti identitas tersebut, dia perlu membutuhkan surat permohonan. Surat permohonan kepada kantor pertanahan, kayak gitu kan. Seperti ini modelnya. Bermaterai nanti, ya. Terus yang ketiga, sertifikat aslinya yang sudah lunas tadi harus dibawa, karena ini yang akan dicoret, kayak gitu. Yang keempat, surat roya. Jelas ini bukti pelunasan hutangnya. Dan yang terakhir surat kuasa apabila dikuasakan. Tapi kita menghimbau untuk urusan-urusan pertanahan seperti ini, masyarakat kalau bisa itu ngurus sendiri kalau roya ini. Dan biayanya hanya Rp50.000. Tercatat dalam PP 128 tahun 2015 tentang PNBP yang diterima oleh BPN RI. Kementerian Agraria dan BPN RI. Terus waktunya berapa lama nih? Roya itu waktunya biasanya normalnya itu 5 hari kerja. Nah, setelah mengajukan proses di kantor pertanahan, membawa dokumen lengkap, diberikan ke kantor pertanahan, diberikan tanda bukti penerimaan dokumen, SPS dan TTD, seperti ini, dibayarkan, bisa di bank, bisa di pos, bisa menggunakan mesin EDC juga. Nah, setelah dibayar tersebut, maka proses akan berlangsung selama paling telat itu 5 hari kerja. Ya. Nah, itu kondisi untuk roya. Jadi ini sekarang saya akan menjelaskan kondisi-kondisi roya dan dengan sertifikat yang telah kita terbitkan, terutama sertifikat elektronik nih. Karena begini, sejak tahun 2020 bulan April, pemerintah kita Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria itu memberlakukan hak tanggungan secara elektronik. Kayak gitu. Artinya yang ini kan kebetulan berkas yang dibawa ini kebetulan berkasnya masih yang lama konvensional. HT-nya masih yang lama, sertifikatnya masih yang lama. Nah, sekarang kita akan membagi menjadi 3 kondisi. Sertifikat lama, HT lama, hak tanggungan yang lama. Yang kedua, sertifikat lama dan hak tanggungan elektronik. Yang terakhir, sertifikat elektronik dan hak tanggungan elektronik.
Jika kondisinya sertifikat lama dan hak tanggungan lama, artinya itu sertifikat yang terbit sebelum tahun 2023, yang maksudnya yang masih lama, dan hak tanggungan yang terbit sebelum tahun 2020 seperti ini, maka pengurusannya itu wajib ke kantor pertanahan. Jika produknya seperti ini, wajib kantor pertanahan. Wajib berarti Bang ya. Betul. Nanti outputnya berupa apa? Outputnya berupa sertifikat elektronik. Ditukar nih, yang ini dikasihlah Ana yang selembar, yang elektronik. Karena sudah otomatis kan dirubah dia sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian kita. Itu kondisi yang pertama. Ya, sekarang gimana kalau sertifikatnya lama? Pinjamannya itu dimulai setelah tahun 2020. Tepatnya setelah April tahun 2020. Maka dia akan mendapatkan hak tanggungan elektronik. Saya akan contohkan mana yang namanya hak tanggungan elektronik. Berupa sertifikat yang hanya 1 lembar saja. Jika itu dilakukan, maka proses royanya itu tidak perlu kantor pertanahan. Maka yang akan menyelesaikan prosesnya itu adalah pihak bank atau debitur menggunakan akun mitra mereka sendiri. Itu prosesnya paling lama 2 hari kerja. Jadi itu nggak perlu kantor pertanahan kalau hatinya sudah elektronik. Nanti bank akan menghubungi, ini royanya, dikasih surat roya, sekaligus dikasih, kalau masih sertifikat yang lama itu dikasih stiker. Di sini terdapat stiker nanti bertuliskan roya kayak gitu. Nah, apabila sertifikat yang sudah diroya di bank tadi dengan hak tanggungan elektronik mau dirubah ke sertifikat elektronik, tinggal dibawa ke kantor pertanahan. Seperti penjelasan yang kemarin dengan metode alih media. Nah, untuk yang ketiga, sertifikat yang telah terbit setelah bulan Juli tahun 2024 itu kan elektronik. Hak tanggungannya yang tadi itu juga, agunannya juga elektronik. Dua-duanya elektronik nih. Berarti yang mengerjakan juga bank juga, bukan si pemohon tersebut. Jadi lama-kelamaan, suka tidak suka, mau tidak mau, roya itu nanti akan terhapus di kantor pertanahan. Akan habis, bukan terhapus ya, akan tidak ada lagi permohonan roya yang langsung ke kantor pertanahan. Tapi akan dikerjakan oleh mitra-mitra kita, seperti bank atau badan-badan jasa keuangan lainnya. Nah, untuk sertifikat elektronik seperti yang saya jelaskan tadi, nanti dia akan muncul sertifikat selembar di pojok sebelah kanan itu ada tulisan dengan edisi 1 roya. Gitu. Nah, itu berarti sudah berbentuk, sudah diroya. Karena kan sertifikat elektronik itu per lembar dia. Nah, itu mungkin penjelasannya ya. Jadi untuk sekali lagi kesimpulannya, bagi teman-teman yang sudah lunas hutangnya, baik hutang KPR di bank untuk rumah kan, ataupun jaminan yang menggunakan sertifikat, itu dicek dulu. Kalau masih ada labeling dia hak tanggungan, maka perlu diajukan permohonan roya ke kantor pertanahan dengan membawa syarat dan kelengkapan yang tadi. Insya Allah dalam 5 hari kerja selesai. Oke Ana, cukup mungkin, apa lagi yang bisa ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup penjelasannya? Untuk saat ini cukup itu dulu Bang. Siap. Terima kasih. Oke, makasih Ana. Penjelasannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.